Astra Honda Motor baru saja meluncurkan all new Honda Vario 125 terbaru. Kira-kira apa aja perubahan di motor terbaru ini? Tonton terus video ini sampai akhir. Nah, jelang akhir tahun 2025, AHM berikan kejutan nih motoris. Tiba-tiba dia meluncurkan motor metik terbaru, yaitu all new Honda Vario 125 ya. Jadi ini generasi terbaru dari keluarga Vario 125. Ada beberapa perubahan yang dibawa di skutik terbaru ini. Sekarang kita bahas dulu dari fascia depan ya, dari muka depannya nih motoris. Jadi ini menjadi salah satu perubahan terbesar di Vario 125 terbaru ya motoris. Nah, jadi Vario terbaru ini menggunakan headlamp baru. Meskipun dia desainnya itu nggak meninggalkan ciri khasnya Vario 125 ya motoris. Yang baru ada di bagian DRL nih. Jadi lampu DRL-nya dia direvisi dan ini lebih modern, lebih futuristik. Terpisah nih. Kalau dulu kan dia masih nyambung ya. Kalau sekarang tuh kepisah. Tuh ada beberapa klaster dan ini juga menyudut tajam. Ini adalah lampu sennya motoris. Jadi lampu sennya sekarang seperti ini ya. Untuk headlampnya sekarang juga ada perubahan terbaru meskipun masih tajam-tajam seperti ciri khasnya Vario 125. Pihak AHM juga mengklaim untuk headlamp LED ini lebih terang dan lebih fokus cahayanya ketimbang versi sebelumnya. Untuk lampu jauhnya, nih. Tuh motoris. Kemudian perubahan selanjutnya ada di desainnya nih motoris, di bagian side panel depan ya. Dia ada semacam ala-ala winglet gitu. Jadi ada revisi ketimbang versi sebelumnya. Kelihatan lebih sporty dan lebih elegan juga ya kan. Kebetulan ini yang gue bawa ini varian CB CSS nih motoris. Lalu untuk pindah ke bagian tengah, dek kakinya juga masih mirip-mirip seperti sebelumnya. Nggak jauh beda. Namun di bagian bodi samping ini motoris ya. Ini terlihat lebih apa ya? Lebih lebar, lebih gambot. Jadi kesannya tuh mirip-mirip Honda Vario 160 nih, sang kakak. Jadi meskipun dia masih 125 cc, kesannya sudah kelihatan gambot tuh motoris. Dan untuk varian CB CSS, dia menggunakan warna solid ya, dengan emblem yang 3D ini timbul, cakep banget. Kemudian lanjut ke bagian sini juga, ada detail kecil nih, kayak semacam potongan, tapi ini menambahkan sporty di bagian sampingnya ya motoris ya. Cakep banget. Nah sekarang gue ada di area kokpit nih motoris, lagi duduk di atas all new Honda Vario 125 CB CSS ya. Nah untuk yang varian CB CSS dan varian Street dia sudah menggunakan smart key nih alias keyless, jadi lebih aman ketimbang kunci biasa motoris. Tuh ya kan. Sekarang kita lihat panel instrumennya. Kalau kalian lihat ini nggak beda jauh seperti varian sebelumnya ya, masih mirip-mirip pakai layar LCD digital. Namun pihak AHM mengklaim ini lebih terlihat jelas ketika di bawah sinar matahari. Lalu informasi juga sama, nggak beda jauh sama versi sebelumnya. Masih ada speedometer, lalu ada trip meter, ada juga jam, lalu ada indikator bensin, ada full consumption tuh ya, yang real time. Lalu ada lampu sen tuh ya, kiri kanan ya. Lalu ada penunjuk smart key, ada lampu dekat, lampu jauh, cek engine, suhu. Lalu ada penunjuk idling stop system dan penunjuk aki juga teman-teman. Nah untuk bagian saklarnya juga nggak beda jauh sih seperti Vario sebelumnya nih. Di sini ada idling stop system ya. Lalu ada tombol starter di sini. Kemudian di sebelah kirinya ada saklar lampu sen. Tuh. Lalu ada klakson. Suaranya juga lumayan kencang. Lalu ada saklar untuk lampu dekat dan lampu jauh. Sayangnya belum ada saklar untuk lampu dim ya. Dan itu aja saklar-saklar yang ada di all new Honda Vario 125. Cukup sederhana, tapi lumayan gampang digunakan. Nah kalau untuk bagian konsol di dashboard depan, ini bagian sini sih ya nggak terlalu dalam ya. Jadi cukuplah untuk naruh-naruh koin gitu kan, untuk parkir ya. Namun ada improvement di bagian konsol sebelah kiri nih motoris nih. Jadi AHM menyebut ini konsolnya ini lebih dalam ya. Jadi bisa menampung handphone lebih dalam lagi tuh motoris tuh. Jadi handphone gue yang layarnya ukuran 6,7 inch nih ya tuh. Bisa masuk sempurna, jadi nggak keluar nggak terlalu mepet. Dan sudah ada USB charger juga teman-teman tuh. Sekarang kita bahas bagian jok dan bagasi yang motoris. Kalau untuk joknya,
Ini ya mirip-mirip juga seperti model sebelumnya. Ini motoris masih menggunakan kulit jok yang sama juga. Kalau dibilang empuk sih ya sosok lah ya, cukup lah ya. Nah, yang istimewa di bagian bagasinya, sini dekatan. Bagasinya ini berukuran 18 liter nih motoris. Ini karena ini motor tes ya, ada jas hujan dan segala macam. Dan ini bisa menampung helm bawaan dari all new Honda Vario 125 nih motoris. Jadi udah helm in ya. Ya bisa naruh barang-barang juga nih. Seperti ini nih, jas hujan tuh ya. Lalu ada cover sepatu juga nih contohnya ya. Tuh, jadi lumayan lega ya. Gue juga sudah membuktikan ini bisa gue taruh belanjaan gue nih pas gue ngikut challenge dari AHM saat morning ride bareng di daerah BSD. Jadi lumayan luas lah motoris. Nah, improvement selanjutnya ada di area radiator, swing arm, dan juga cover CVT motoris. Jadi pihak AHM itu sudah mengurangi bobotnya dari radiator, swing arm juga dan cover CVT itu dikurangi bobotnya sehingga motor ini diklaim lebih ringan dibanding versi pendahulunya motoris. Efeknya apa? Bisa lebih gesit dan lebih responsif ketika di tarikan awal. Dan gue sudah mencoba motor ini di area test ride-nya Safety Riding Center AHM dan juga di Astra Motor BSD ini ketika gue jalan-jalan bareng jurnalis ya untuk mencoba di area BSD dan padel bareng teman-teman juga. Kemudian yang baru dari all new Honda Vario 125 ini ada di bagian stop lamp nih motoris. Jadi stop lampnya ini kelihatan lebih apa ya, lebih simpel, lebih minimalis ya kan, dan lebih modern. Meskipun dia minimalis tapi kesan clean look-nya dapat tuh ya. Kecil, ada lampu LED di kiri kanan dan ada lampu gede juga tuh di bagian tengah-tengah. Dan kalau ketika direm seperti ini nih. Tuh. Dan untuk lampu senya juga sudah menggunakan lampu LED motoris. Nah, kalau ngomongin mesin ya motoris, jadi di all new Honda Vario 125 ini ternyata belum ada perubahan berarti ya. Masih mirip-mirip seperti varian sebelumnya ya. Masih 4 tak, SOHC, ESP dengan berpendingin cairan motoris. Kapasitasnya 125 cc. Kalau untuk tenaga yang dihasilkan itu sekitar 8,2 kW itu sama kira-kira itu sekitar 10 horsepower ya. Pada 8.500 rpm, sedangkan untuk torsi maksimalnya di angka 10,8 Nm pada 5.000 rpm. Nah, pindah ke bagian area kakinya ya motoris ya. Peleknya kalau untuk yang varian CBS ISS tuh diberi warna seperti gunmetal ini ya. Lalu pengeremannya dia menggunakan cakram wave ini, cakram bergelombang. Ukuran bannya juga masih mirip-mirip seperti sebelumnya. Di depan 90/80 ring 14. Sedangkan di bagian belakang dia menggunakan ban berukuran 100/80 ring 14. Dan untuk pengeremannya dia masih menggunakan rem tromol dan dia sudah dilengkapi dengan CBS ya, Combi Brake System ala Honda. Nah motoris, sekarang gue sudah bareng all new Honda Vario 125 tipe street motoris. Jadi varian street ini menjadi varian yang paling tinggi di Vario 125 terbaru. Perubahan yang paling terlihat di varian street ini adalah stangnya. Dia menggunakan model naked bar ya motoris, jadi seperti B-Street. Tapi jelas ada perbedaan ketimbang B-Street. Contohnya adalah ukuran stangnya ini dia lebih lebar ya. Kemudian untuk ininya bagian riser stangnya dia juga lebih tinggi motoris. Jadi feel-nya tuh lebih nyaman, lebih enak dikendarai ketimbang versi CBS dan CBS ISS. Dan speedometernya juga jelas beda ketimbang versi CBS dan CBS ISS ya motoris ya. Dia terpisah, ada casingnya gede nih ya motoris ya. Lalu ada layar juga dan ini mirip seperti CBS dan CBS ISS motoris. Ini katanya sama, persis, tidak ada perubahan. Lalu bagaimana impresi berkendara di atas all new Honda Vario 125 terbaru? Pas banget saat sesi launching pada tanggal 1 Desember 2025 kemarin, gua juga berkesempatan nih mencoba all new Honda Vario 125 di area Safety Riding Center AHM di Cikarang. Feelingnya tuh masih mirip-mirip seperti Vario 125 sebelumnya. Dari posisi riding, kemudian tarikan mesin, lalu kemudian pas manuver itu masih mirip banget. Tapi karena ada pengurangan bobot di beberapa bagian motor ini, efeknya tuh jadi lebih enteng ya saat motor ini gue buka gasnya di awal-awal. Justru gue dibuat kaget saat mencoba varian street. Penggunaan stang naked bar ini berefek ke posisi riding yang lebih enak, nyaman dan tegak dibanding versi CBS dan CBS ISS. Meski tampilan kokpit mirip di street, tapi stang di Vario 125 street ini beda motoris. Karena dibuat lebih lebar dan lebih tinggi,
Alhasil ketika bermanuver, feeling layaknya sport naked bike yang tegang dan sporty cukup terasa. Kalau untuk suspensi ini sih masih mirip-mirip ya seperti sebelumnya. Ya bagian depan dan belakang nggak keras dan nggak begitu empuk juga, jadi pas lah. Nah, kalau untuk pilihan warna, jadi all new Honda Vario 125 ini hadir dengan beberapa pilihan warna yang rame-rame banget nih motoris. Nih gue nyontek dikit ya. Untuk tipe CBS dia hadir dalam 3 pilihan warna, yaitu Sporty Mint, ada juga Sporty Red, dan ada juga Sporty Black. Kemudian untuk varian CBS ISS, dia ada tipe Advance Blue, lalu ada Advance Matte Red, itu warna merah dop. Ada juga Advance Matte Black, itu warna hitam dop ya motoris ya. Sedangkan untuk tipe street yang gue naikin sekarang nih, itu juga ada 3 pilihan warna nih motoris. Ada street black coral, lalu ada street black purple, dan ada juga street black and white motoris. Lalu berapa harga dari all new Honda Vario 125 ini? Jadi yang varian CBS dijual seharga Rp24.410.000 OTR Jakarta. Kemudian untuk tipe CBS ISS dia dibanderol seharga Rp26.065.000 OTR Jakarta. Nah yang terakhir varian street dia dihargai Rp26.499.000 OTR Jakarta. Nah kesimpulannya motor ini cocok buat motoris yang masih suka dengan keluarga Vario 125 ya. Dengan beberapa perubahan ini bisa jadi pilihan buat kalian yang mencari Scutix 125cc. Khususnya pada varian street ini motoris nih. Ini posisinya lebih enak, lebih nyaman. Gue bisa bilang seperti itu karena gue juga sudah mencoba motoris. Dan buat kalian yang masih pengen nyari motor matic dengan konsumsi bahan bakar yang irit, ini bisa jadi pilihan motoris. Cukup sekian motoris video review dari all new Honda Vario 125 terbaru ini. Gue Yuka pamit, jangan lupa like video gue dan subscribe channel Naik Motor Indonesia. Tinggalkan komentar di kolom komentar juga motoris, dan tunggu aja gue bakal review motor-motor lain di channel Naik Motor Indonesia. Gue Yuka pamit, sampai jumpa di video lain. Bye bye. Ciao.